Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita matematika dasar. Kali ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi. Nanti di dalam materi fungsi ini kita akan membahas beberapa hal ya, seperti yang sudah tertera di silabus kita. Oke, kita lanjutkan saja ya. Kalau kita bicarakan fungsi, mestinya kita pasti akan teringat pasangannya, yaitu relasi. Ya, dari SD, SMP, SMA kita belajar matematika. Kalau ada fungsi, biasanya ada pasangannya, yaitu relasi. Kita sering sebutnya fungsi dan relasi biasanya ya. Oke. Oleh karena itu, sebelum saya membahas fungsi, saya akan membahas sedikit tentang relasi ya. Relasi ya, jika kita definisikan, jadi relasi jika kita definisikan ya, ada beberapa definisi yang bisa kita dapatkan, yaitu pertama, definisi pertama ya, jika A dan B merupakan dua himpunan, maka produk kartesius dari A ke B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y, di mana atau dengan X anggota A dan Y anggota B. Kita udah belajar, masih ingat kalian pada materi himpunan kita ada belajar kartesius, masih ingat ya? Perkalian kartesius ya. Jadi yang dimaksud di definisi ini adalah kartesius yang tersebut ya, yang kita pelajari pada waktu kita belajar himpunan ya. Jadi perkalian kartesius ya. Saya ulangi lagi definisinya. Jika A dan B merupakan dua himpunan, maka produk kartesius ya, produk kartesius dari A ke B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan X adalah anggota A dan Y anggota B ya. Oke, supaya kalian teringat lagi mengenai ini, akan saya tulis saja. Misalnya ya, yang A. Misalnya 12, misalnya ada anggota himpunan A 12, 4, 5 ya, ini A ya. Kemudian ada anggota himpunan B, yaitu 4 sama 6 ya. Oke. Nah, masih ingat kalian kan yang kartesius, kalau saya kalikan antara himpunan A saya kalikan B, kartesius, masih ingat perkalian kartesius? Jadi dia apa? 12, 4 ya kan? 12,4 ya kan, ini kan? Bisa juga sebaliknya kan, tapi tetap ditulis 1. Kenapa? Karena dalam himpunan urutan tidak menjadi masalah ya. Jadi bisa 12,4, bisa 4,12 ya, sama itu ya. Kalau di dalam himpunan, tapi kita buat begini saja biar lebih gampang kita melihatnya. A kali B berarti kita buat 12,4. Kemudian apa lagi? 12,4 ini ya. Ini 12,4 atau 4,12 ya. Kemudian ini ya. Masih ingat ya? Pelajaran kita di himpunan. Apa ini? 12,6 ya. Kemudian apa lagi? Ini udah ya. 12,6 atau 6,12. Urutan tidak mempengaruhi ya. Kemudian 4 ya. 4. Kemudian 4,6 atau 6,4. 4,6 ya. Kemudian apa lagi? Ini ya. 5,4 dan 5,6. Oke.
Masih ingat kan? Masih ingat kalian? Saya kira kalian masih ingat ya. Jadi ada berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ada 6 anggotanya ya dari perkalian ini. Perkalian kartesius ini ya. Oke, inilah yang dimaksud. Jadi jika A dan B merupakan dua himpunan, maka produk kartesius ini ya. Ini produk kartesius dari A ke B, A ke B adalah himpunan semua pasangan XY. Misalnya ini X1, X2, X3, di sini Y1, Y2, di sini ada 2, berarti Y1, Y2 ya. Oke. Jadi jika A dan B merupakan dua himpunan, maka produk kartesius dari A ke B ya, adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan di mana X bagian anggota A, Y bagian anggota B ya. Oke ya, bisa ya. Oke, itu definisi pertama. Definisi kedua, saya kira paham ya. Definisi kedua, relasi ya, relasi hasil ya. Biasa relasi itu hasilnya. Jadi kalau ini asal, ini tujuan, maka di tengah-tengah ada, maka dari hubungan antara asal dan tujuan ini kita akan mendapatkan hasil. Itu yang disebut dengan relasi ya. Hasilnya itu disebut relasi ya. Hasil relasi daripada A dan B itu hasilnya ya. Oke ya. Oke, relasi ya, relasi dengan suatu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya semua pasangan terurut X, Y, X, Y. Di mana atau dengan X anggota A dan Y anggota B. Oke, kita ambil contoh aja ya, kita buat contohnya aja. Oke, kita ambil contoh di atas saja ya. Kita ambil contoh di atas saja biar apa? Biar sama ya. 12 4 5 ya. Kemudian 4 6. Oke. Oke, misalnya contohnya relasi kelipatan dari himpunan A, relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B. Kelipatan dari ya, kelipatan dari. Nah, kalau kita lihat kelipatan, berarti kita lihat yang bisa dibagi ya kan. 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 6 bisa, berarti dia merupakan kelipatan ya. Ya, kelipatan dari ya. Ini berarti dia termasuk kelipatan dari. Terus 4 bagi 4 bisa ya, tapi 4 bagi 6 nggak bisa. Berarti dia nih 4 ke 6 bukan kelipatan, tapi 12 ke 4 adalah kelipatan. 12 dengan 6 hubungannya adalah kelipatan. 4 sama 4 hubungannya kelipatan, tapi 4 sama 6 tidak kelipatan. 5 sama 4 tidak kelipatan. 5 sama 5 tidak kelipatan. Jadi yang kita dapat adalah A ke B, 12 dengan 4, A ke B, 12 dengan 6, dan A ke B 4 dengan 4. Jadi maka R adalah himpunannya adalah 12 4 ya. Kemudian 12,6 ya kan. Kemudian 4,4. Oke, ini dia ya. Ini dia relasinya ya. Relasi itu ini. Ya. Jadi hubungan relasi antara A dan B di sini diminta adalah relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B adalah ini. Oke, paham ya? Bisa ya? Oke, saya kira paham. Kemudian kita masuk ke definisi ketiganya. Jika A dan B
himpunan yang diketahui dan di antara anggota-anggotanya ditentukan oleh suatu relasi A dan B, A ke B, maka relasi R tersebut merupakan himpunan bagian dari kartesis ini, ya. A kali B, ya. Bisa paham, ya? Jadi, jika definisi ketiga, ya, ini definisi ketiganya, jika A dan B himpunan yang diketahui dan di antara anggota-anggotanya ditentukan oleh relasi, ya, hubungan, ya, relasi antara A ke B, ya, A ke B, misalnya tadi apa? Hubungannya adalah relasi kelipatan dari, ya, ya, masih ingat, ya? Maka relasi R tersebut ini itu merupakan himpunan bagian daripada ini. Benar kan? Coba kita cek. Maka relasi ini 12,4 ada di A kali B. 12,6 ada di A kali B. 4,4 ada di A kali B. Jadi dia R ini merupakan himpunan bagian A kali B. Ya kan? Merupakan himpunan bagian dari perkalian kartesis ini, ya kan? Oke, ya. Jadi masuk definisi ketiganya, ya. Jika A dan B himpunan yang diketahui dan di antara anggota-anggotanya ditentukan oleh suatu relasi R dari A ke B, maka relasi tersebut merupakan himpunan bagian dari A kali B atau kartesis A kali B, ya. Bisa, ya? Oke, ya. Saya kira bisa. Oke, kemudian apa lagi yang kita perlu pahami dari relasi ini? Yaitu domain dan domain, ring dan kondomain pada relasi, ya. Jadi ini asal, ya. Ini domain namanya, ya, asal. Domain. Ya, domain. Jadi ini domain, kalian perhatikan, asal, ya. Ini asal. Asal, ya. Daerah asal, ya. Jadi kalau ini domain, daerah asal, ya. Saya buat asal aja, ya. Maka ini adalah kodomain. Kodomain. Daerah tujuan, ya, daerah tujuan. Oke, bisa pahami, ya? Kalau ini dia daerah asal, ya, domain, maka ini daerah tujuan, kodomain. Nah, daerah hasilnya adalah R, ya, oke. Jadi relasi antara A ke B atau B ke A, ya, maka itu adalah daerah hasil, yaitu seperti ini dapatnya, ya. Jadi ini apa nih? Ini adalah daerah hasil, ya, ring, ya, ring. Ini daerah hasil atau ring, ya, ring. Oke, ini daerah hasil, ya, nih, atau disebut ring, ya, ring. Oke, ini, ya. Oke, ini daerah hasil, ya. Jadi dia ini misalnya tadi ini A, ya kan? A misalnya tadi apa? A relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B, maka relasinya atau ringnya atau hasilnya atau daerah hasilnya adalah ini, ya. Oke, ya, bisa paham, ya? Oke, paham nih, saya kira paham, ya. Atau seperti saya bilang tadi, jadi ring ini merupakan apa? Merupakan himpunan bagian dari kartesis ini, kan, A kali B, kan? Oke, ya, oke. Oke, saya kira bisa paham, ya, nggak perlu saya gambar lebih detail. Apalagi yang perlu kita ketahui dari relasi ini? Yang penting kita ketahui adalah domain tadi, ya, domain, ring, ya kan, ring, ini daerah hasil,
domain daerah asal, kemudian ring daerah hasil, kemudian kondomain tujuan, ya kan? Itu yang perlu kita ketahui. Oke, hubungan relasi ini bisa juga kita sajikan dalam diagram koordinat. Nah, karena kita ke depan kita akan banyak menggunakan diagram koordinat ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi misalnya saya buatkan begini, ya kan? Ini apa? Ini pasti X ya kan? Ingat ya, jangan sampai terbalik-terbalik. Udah mahasiswa masih terbalik-terbalik bisa gawat. Oke, kita buat misalnya apa yang pakai yang ini aja ya. Kita coba bahas yang ini aja. Oke. Ini misalnya kelipatan 2 aja lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Ini 2, 4, 6 ya. Oke, kita lihat ini. Kita lihat. Jadi dia relasi juga bisa disajikan dalam diagram koordinat. Dengan sumbu X sebagai domain. Ini kita anggap domain ya. Domain. Oke. Dan Y sebagai kodomain. Daerah tujuan ya. Kodomain. Oke. Oke, dengan soal tadi R-nya dengan kelipatan dari ya. Oke, kelipatan dari hasilnya ini, maka bisa kita pindahkan ke dalam diagram ini. Hasilnya apa? 12,4 X 12. Ini kan XY ya. Ini X, Y ya. Ini 12 4 ini ya. Maka titiknya di sini. Kemudian apa lagi? 12, 6. Berarti 12, 6. Titiknya di sini ya. Oke ya. Kemudian apa lagi? 4 sama 4. 4 sama 4. Berarti titiknya di sini. Nah, ini. Oke. Bisa ya. Nah, inilah dia. Jadi, yang kita sajikan dalam diagram koordinat. Nah, tinggal kita buat titik koordinatnya. Ini apa? Ini 12,6 gitu kan. Di bawah nih, titik ini 12,4 ya kan. Kemudian ini 4,4 ya, titik ini ya. Oke, inilah dia yang saya maksud ya. Jadi relasi juga bisa disajikan dalam diagram koordinat dengan sumbu X sebagai domain, ya kan, ini dia domain, dan sumbu Y sebagai kodomain. X-nya sebagai daerah asal ini ya. Kemudian Y-nya sebagai daerah tujuan. Ya, bisa ya, oke ya. Kemudian satu lagi apa? Satu lagi adalah relasi impuls ya. Setiap ring ini ya, setiap relasi ini kalau dia benar ya, kalau dia benar, maka selalu ada impulsnya. Misalnya gini, kita buat yang lain ya supaya gampang ya. Misalnya gini ya. Misalnya nih ya. Misalnya A kali B-nya ya. Misalnya 1, A gitu ya. Kemudian 2, B misalnya kan. Kemudian Kemudian 3, A misalnya ya. Kemudian 4, B misalnya. Oke ini ya. Misalnya ini ya. Misalnya ini. Misalnya R-nya ini, ya kan? Misalnya R-nya ini R-nya. Ini R-nya misalnya ya. Maka dia ada impulsnya. Jadi ada relasi impuls. Maka ada relasi impulsnya. Kalau tadi dia ring dari apa? Kelipatan apa? Relasi kelipatan dari himpunan A ke himpunan B, misalnya ini A, 1,A, 2,B, 3,A, 4,B, ringnya ini, maka impulsnya adalah sebaliknya ya. Jadi kalau ini kita bilang ini tadi kita bilang R misalnya,
maka inversnya adalah A, 1, ya kan? Kemudian B, 2, kemudian A, 3, kemudian B, 4. Oke, jadi ini dia inversnya. Ya, bisa dipahami ya. Bisa kalau kita gambarkan dia dalam dalam bentuk diagram. Misalnya saya gambarkan bentuk diagram, misalnya begini, ya. X domain, Y kodomain, terus ini kita buat garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y, ya kan? Maka titik ini nanti dia akan simetri dengan titik ini. Ini akan simetri dengan titik ini, sesuai dengan titik koordinatnya masing-masing, ya. Ya. Kalau tadi misalnya 1A misalnya di sini, maka nanti A, 1-nya adalah di sini, ya. Ya, bisa paham ya? Bisa kalian coba ya, Kalau misalnya tadi ringnya 1,A di sini, maka inversenya ada di sini misalnya, atau kalau ringnya tadi ada di sini, maka inversenya ada di sini. Jadi dia simetri, ya. Kalau kita tarik X sama dengan Y atau Y sama dengan X, garis begini, maka dia akan simetri koordinatnya. Oke, saya kira cukup ya. Cukup bisa kalian pahami ya. Sekarang kita coba masuk ke ke fungsi ya. Kita coba kaitkan sama fungsi. Jadi relasi itu ini adalah pemetaan setiap anggota himpunan A, ya kan, atau himpunan asal atau domain, ya kan, dengan anggota himpunan yang lain. Ini dia kodomain, ya kan, itu dia relasi. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi relasi adalah pemetaan setiap anggota himpunan A atau domain atau dengan anggota himpunan yang lain B di sini, atau kodomain tujuan ya, asal tujuan. Ini dia relasi. Kalau fungsi apa? Kalau fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan A, ya kan, atau domain tepat satu dengan anggota himpunan lain atau kodomain. Jadi dia satu. Kalau gini kan, kalau relasi dia bisa ke 4, 12, bisa ke 4, 12, bisa ke 6 kan? Oh, ya. Ini dia. Tapi kalau fungsi nggak bisa. Fungsi dia berarti apa? Harus satu dia. Ini ya, misalnya ini ya. Gambarnya nggak bagus ya. Misalnya A, B, C. Misalnya 1, 3, 5 misalnya ya. Maka dia fungsinya begini. Satu dia. Nah, misalnya begini. B5 ya. Oke. Jadi fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan yang dinamakan domain tepat satu dengan anggota himpunan lain atau kodomain ya. Oke ya. Jadi himpunan A, himpunan B, jadi dia dipetakan satu-satu. A ke 1, B ke 5, C ke 3. Kalau relasi dia 12, 4, 12, 6, 4, 4, 4, 6 ya kan. 5, 4, 5, 6 atau itu yang disebut dengan relasi. Tapi bisa juga relasi itu 12 dengan 4, 4 dengan 6, misalnya 5 dengan 6 misalnya kan. Satu-satu. Maka relasi ini disebut juga, selain relasi dia juga adalah fungsi. Jadi relasi itu belum tentu fungsi, sedangkan fungsi itu sudah pasti relasi. Jadi fungsi ini dia sudah pasti dia adalah relasi ya.
ya, fungsi ini sudah pasti relasi. Tetapi kalau relasi itu belum tentu fungsi. Saya kira bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita udah baca penjelasan tentang relasi ya, sudah kita bahas. Oke, jadi fungsi ini salah satu konsep dalam matematika yang penting ya. Itu salah satunya adalah fungsi ya, karena dengan konsep fungsi para matematikawan maupun para ahli di bidang yang lainnya dengan jelas dapat mengetahui apakah suatu struktur identik dengan struktur yang lainnya. Dan hampir semua cabang matematika menggunakan konsep fungsi dalam pengembangannya. Oke ya. Jadi pengertian fungsi, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen ya, A, B, C itu ya, setiap elemen dari A ya, secara tunggal dengan elemen dari B, 1, 3, 5, misal A dengan 1, B dengan 5, C dengan 3 ya. Itulah yang dimaksud dengan fungsi. Jadi suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A, B, C ini ya, dari A secara tunggal dengan elemen pada B, 1, 3, 5 ini ya. Oke ya, saya kira gampang dipahami ya. Oke, jadi semua elemen yang ada di A ini dia terpasang satu-satu ya dengan elemen lainnya ya, atau kodomainnya di B ya, seperti ini ya. Jadi dia terpasang satu-satu. Oke ya. Inilah yang disebut dengan fungsi. Oke, saya kira udah bisa ya, paham ya. Tidak sulit untuk memahaminya. Oke. Saya kira kita akan masuk ke sifat fungsi ya. Sedikit, tidak banyak ya, sifat fungsi. Dia hanya ada 3. Oke. One function atau fungsi satu-satu ya. Atau sering disebut dengan fungsi injektif. Ya, sesuai dengan namanya ya. Namanya one berarti dia harus satu-satu. Ya, jadi supaya gampang aja ya. Jadi supaya gampang aja. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini A-nya, himpunan A. Ini himpunan B. Ya. Yang gampang aja ya. 1, 2, 3. Kemudian di sini A, B, C. Nah, ini dia. Nah, inilah dia yang disebut dengan fungsi satu-satu ya, atau one function, atau sering disebut apa? Injektif ya, injektif ya, atau satu-satu ya. Bisa paham ya? Jadi kalau kalian lihat kayak gini ya, dia injektif satu-satu, karena emang namanya satu-satu kan. Kalau kita baca penjelasannya, fungsi f menyatakan A ke B, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen
yang berlainan di A, misalnya 1 dan 2, akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B, misalnya A dengan B. Misalnya gini, 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, ya kan? Atau 3 dipetakan ke C. Dia tidak pernah dipetakan 1 ke A, 2 ke A, tidak. Dia masing-masing. Jadi dua elemen yang berlainan di A, misalnya 1 dengan 2, itu akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda pada di B, misalnya 1 sama A, 2 sama B. Oke, ya, bisa dipahami ya. Jadi bentuk lainnya kayak mana? Jadi bentuk lainnya daripada one-one function atau injektif ini bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Oke, seperti ini. Gambarnya kurang bagus, para maklum ya. Saya bukan pelukis, jadi gambarnya tidak bagus. Oke, misalnya 1, 2, 3 ya. Misalnya nih A, B, C, D, E misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini sama A, 1 sama A, 2 sama C, 3 sama D. Oke? Oke, nah, bisa juga seperti ini. Jadi kalau dari definisi yang kita baca ini, bisa seperti ini. Ada kemungkinan elemen B ini, ya, misalnya B sama E, ya, itu bukan peta daripada elemen A. Ya, jadi dia bukan peta daripada elemen A. Dia nggak ada pasangan di elemen A. Oke ya, bisa pahami ya. Jadi ada kemungkinan elemen B bukan peta dari elemen A. Oke ya, saya kira bisa dimaklumi ya. Oke ya, bisa dimaklumi. Jadi bisa bentuknya seperti ini, one-one function injektif. Ada juga seperti ini ya. Yang penting dia A ke B-nya satu-satu. Jadi ada kemungkinan elemen B ini tidak berpasangan ya, atau bukan peta ya, bukan peta dari A. Oke ya, saya kira cukup ya, bisa dipahami ya. Bagaimana kita menandakan dia onto function atau sering disebut surjektif ya, surjektif ya, onto ya. Bagaimana kita menandainya dia ini onto ya? Oke. Saya langsung aja cara menandakannya aja ya, seperti tadi ya. Misalnya kita buat apa? Kita buat himpunan. Misalnya sama aja kayak tadi ya. Tadi apa? 1, 2, 3 ya. 4 lah ya. Kita tambah 4 ya. Kemudian lawannya ya, ini A, ini B. Kemudian lawannya misalnya A, B, C misalnya. Nah, kita lihat misalnya ini berpasangan sama ini, ya kan? Kemudian ini sama ini, ya kan? Kemudian ini sama ini, dan kemudian ini sama ini. Nah, oke, kita lihat. Setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu dari elemen A. Nah, itu dia surjektif atau onto ya. Jadi semua elemen A ini dan elemen B ini berpasangan, ya, minimal satu pasangan ya. Kalau kayak gini 2 ya kan, C ini punya pasang 2, punya pasangan dari elemen A 2, 3 dan 4. Nah, ini dia. Minimal 1 ya. Kalau minimal 1 misalnya 1 sama A, 2 dengan B, 3 sama C, 4 dengan D, misalnya ada D, maka dia ini disebut termasuk dalam surjektif ya, atau onto, atau fungsi onto ya, onto function ya. Nah,
minimal 1. Nah, kalau 2, ya minimal 1. Jadi, setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu elemen A. Paling sedikit 1. Kalau ini 2, berarti termasuk juga. Inilah dia disebut dengan surjektif. Oke. Saya langsung saja ke contoh ini supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Semua ya, setiap elemen ya, setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu ya, paling sedikit satu dari elemen A ya. Oke ya. Oke. Nah, kalau ini 2, oh ya, subjektif. Kalaupun dia misalnya 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, ya itu subjektif juga ya. Itu subjektif juga. Kenapa? Setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu dari elemen A. Kalau ini 2, oke, dia subjektif. Oke ya, bisa paham ya? Udah bisa paham antara injektif sama subjektif ya? Oke, kemudian ada satu lagi. Intonya bagaimana? Gitu kan? Kita gambar aja ya supaya mudah dipahami. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Kemudian ini ada apa? A, B, C ya. Nah, misalnya seperti ini, perhatikan. 1 ke A, 2 ke A, kemudian 3 ke B, 4 ke B. Nah, kalian perhatikan, ada satu elemen yang tidak berpasangan yaitu C ya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, ya kan? Inilah ya yang disebut sebagai into ya. Oke ya. Jadi apa kesimpulan kita? Fungsi onto ya, fungsi onto surjektif ya. Jika wilayah hasil fungsi F sama dengan himpunan B gitu. Oke ya. Sama dengan himpunan B. Jadi hasilnya ya sama dengan himpunan B. 1A, 2B, 3C, 4C ya. Nah, itu dia disebut dengan surjektif ya. Atau onto. Sedangkan into ya, into ini jika wilayah hasil fungsi F, misalnya ini AB ya, merupakan himpunan bagian dari himpunan B ya. Atau ini ya. Jadi dia merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena ada C yang tidak berpasangan. Jadi wilayah hasilnya ya atau ringnya adalah himpunan bagian dari himpunan B ini ya. Kalau tadi dia kalau onto ringnya atau wilayah hasilnya adalah sama dengan himpunan B kan? Sama dengan himpunan B. Semua yang ada di himpunan B itu punya pasangan dengan A, ya kan? Minimal 1 ya. Nah, oke ya. Tapi kalau into dia ada yang tidak berpasangan seperti ini. Maka dia kalau onto ini di wilayah hasilnya atau ringnya nanti itu adalah sama dengan himpunan B ini. Sedangkan kalau into ya ring atau
himpunan apa hasil wilayah hasilnya, ya, wilayah hasilnya itu dia merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Ya, kalau tadi ini dia adalah himpunan B, ya kan, sama dengan himpunan B, ringnya atau wilayah hasilnya, kan. Sedangkan ini wilayah hasilnya adalah himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena ada C yang tidak ada pasangan. Oke ya, saya kira bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kita ada satu lagi ya. Jadi selain tadi ada apa? Injektif, surjektif ya. Ada satu lagi yang perlu kita pahami, yaitu bijektif ya. Bijektif ya. Ini ya. Ini adalah apa? Ini adalah jika fungsi f merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi subjektif. Jadi dia dua-duanya gitu ya. Dia fungsi injektif, dia juga fungsi subjektif gitu ya. Oke ya. Bagaimana contohnya ya supaya bisa mudah kita pahami? Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Sering dipakai kalau bijektif ini negara ya. Contohnya biasanya A-nya itu nama-nama negara, misalnya India, ya, Chili, biasanya ya. Kemudian apalagi Maroko misalnya, Maroko ya kan, dan lain-lain ya. Kemudian dipasangkan dengan himpunan B, itu nama-nama ibu kota, misalnya Jakarta ya kan. Kemudian ada Seoul ya, ibu kota Korea Selatan ya. Kemudian ada apa lagi? Roma ya, Italia ya. Kemudian ada Paris, Prancis, dan lain-lain. Nah, nama-nama negara di seluruh dunia itu pasti dia punya ibu kota masing-masing. Tidak mungkin satu negara atau dua negara punya ibu kota yang sama ya kan. Jadi dia bersifat bijektif ya. Dia merupakan fungsi injektif ya kan. Dia pasti ibu kotanya New Delhi. Di Indonesia pasti Jakarta. Korea Selatan pasti Seoul ya kan. Italia pasti Roma ya kan. Maroko pasti Rabat gitu kan. Jadi masing-masing udah punya ibu kota masing-masing. Jadi dia satu-satu dia kan, injektif. Nah, dia juga adalah pasti dia adalah sekaligus dia adalah surjektif ya kan. Sekaligus dia surjektif atau onto ya kan. Ya kan? Kan syaratnya apa onto? Syaratnya setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu dari elemen A, ya kan? Kalau ini kan pasti satu-satu, ya kan? Pasti setiap negara punya ibu kotanya, kan? Jadi satu-satu dia. Jadi dia masuk injektif tadi ya, yang satu-satu juga masuk onto atau subjektif ya, yang minimal ada satu ya elemen, ya, ada satu elemen A ya. Jadi setiap elemen B merupakan peta dari paling sedikit satu dari elemen A ya. Kayak gini ya. Oke ya, bisa ya. Ini kan dua nggak masalah ya kan. Kalau satu pun nggak masalah dia. Oke ya. Jadi inilah bijektif ya. Jadi
jika fungsi f merupakan fungsi injektif, ya, sekaligus fungsi surjektif, ya. Oke, jadi itulah dia sifat-sifat daripada saya kira udah paham, ya. Untuk selanjutnya kita mungkin mulai masuk ke ke jenis-jenis fungsi, ya. Kita akan masuk ke jenis-jenis fungsi dan kita akan mulai bermain dengan sumbu X, sumbu Y, ya. Oke, ya. Jadi mungkin sedikit lebih menarik, saya kira. Mudah-mudahan kalian bisa belajar, bisa menyerap dengan baik nanti. Oke, kalau begitu kita tutup aja kuliah kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.